Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abu Ashifa Nabawi dengan NIM 66622500125, seorang mahasiswa ilmu komunikasi angkatan 2025. Video ini ditujukan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pengantar ilmu politik dengan dosen pengampu Karaisa Hasina SIKOM MIKOM. Selamat datang dalam kajian mendalam mengenai tokoh politik kontroversial Benito Mussolini dan ideologi yang ia cetuskan, yaitu fasisme. Chapter pertama, pendahuluan. Negara adalah kumpulan manusia dengan berbagai macam latar belakang. Sedari yang kita ketahui bersama bahwa tidak semua negara dibentuk melalui kebijakan yang dipilih oleh seluruh rakyat. Lalu, apa yang terjadi ketika dipilihnya pemegang kekuasaan adalah orang yang sama dengan pemegang stabilitas ketahanan nasional? Ya, tentu hal tersebut mengakibatkan ketidakstabilan politik. Kisah Mussolini dan fasisme adalah studi kasus penting tentang kekuasaan, kekerasan, dan runtuhnya sistem politik. Chapter kedua, latar belakang dan masa muda Benito Mussolini. Benito Mussolini lahir pada tahun 1883 dari keluarga miskin di salah satu wilayah di Italia. Ibunya adalah seorang guru di sekolah Katolik dan ayahnya seorang aktivis sosialisme yang berprofesi sebagai pandai besi. Masa kecilnya penuh gejolak. Ia dicap sebagai anak yang suka berkelahi dan melakukan tindak kriminal. Pada kelas 5 sekolah dasar, ia pernah dikeluarkan dari sekolah agamanya karena pernah menusuk teman sekelasnya dengan pisau kecil. Kenakalannya tetap berlanjut di luar sekolah, seperti menjadi seorang ketua geng yang suka mengajak teman-teman gengnya untuk mencuri buah-buah di ladang kebun masyarakat. Dan dengan kenakalan tersebut, ia sampai mahir untuk menggunakan pedang untuk masalah perkelahian. Namun ketika pindah sekolah ke jenjang pendidikan yang lanjut, ia mulai memiliki ketertarikan terhadap buku-buku tentang Karl Marx. Sehingga saat dewasa ia aktif mengikuti ayahnya dalam gerakan sosialisme. Apa itu ideologi sosialisme? Ideologi sosialisme adalah sebuah ideologi yang menganggap bahwa suatu kekayaan adalah milik seluruh masyarakat dan negara adalah hanya sebagai jembatan untuk kesejahteraan manusia. Sesama rakyat saling bahu-membahu untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Pada umur 20 tahun, sekitar pada tahun 1990 sampai 1992, ia merantau untuk mencari pekerjaan di Swiss. Di, di sana, ia terlepas untuk melakukan tindakan anarkis dan radikal guna memperjuangkan gerakan sosialisme buruh, berorasi dan mengompori aksi pemogokan massal sampai tidak dapat dihitung berapa kali ia keluar masuk penjara. Di tengah keaktifannya menjadi anggota sosialisme, ia juga menjadi seorang jurnalis bercetakan buruh yang bernama El Avenir del Lavorator, sebuah koran yang menulis tentang perjuangan kaum buruh. Chapter ketiga, karir politik awal dan transformasi. Setelah kembali ke Italia dari Swiss pada tahun 1904, Mussolini memasuki fase krusial dengan resmi menjadi anggota Partai Sosialis Italia atau PSI. Dengan pengalamannya di Swiss membuatnya matang sebagai agitator dan militan. Ia cepat dikenal sebagai tokoh muda yang vokal dan agresif yang menyuarakan serta tidak segan menggerakkan massa. Partisipasinya menyangkut kampanye menentang elit penguasa, kritik terhadap monarki, dan penolakan terhadap dominasi gereja Katolik. Tentunya ideologi ini pada periode ini sangat dipengaruhi oleh tradisi Marxisme dan sindikalisme revolusioner yang sejak dulu ia gemari dan ngefans berat. Ia berada dalam posisi yang jelas, anti perang, anti kapitalis, dan anti klerikal. Kombinasi keterampilan Mussolini dalam beretorika, kemampuan mengorganisir massa, dan konsistensi ideologis membuatnya cepat mendapatkan pengakuan. Puncaknya, ia bertransformasi dari guru miskin menjadi jurnalis, menjadi organisator yang berpengaruh. Reputasinya membawa menjadi editor pada media In-Chief Avanti pada 1912. Lagi dan lagi, setelah Perang Dunia Pertama, kemampuan ideologis dan organisatoris ini menjadi modal penting saat ia beralih ke nasionalis radikal dan merumuskan ideologi fasisme. Chapter keempat, ideologi fasisme, inti dan ciri khasnya. Apa itu fasisme? Fasisme adalah paham politik yang mengagungkan kekuasaan tanpa demokrasi, dengan karakter otoriter dan totaliter yang kental. Ambisi Mussolini adalah mengembalikan kejayaan Italia pada zaman Romawi yang dapat memimpin Eropa. Fasisme memiliki semboyan yang berbunyi credier, obedir, combatir, yang artinya yakinlah, tunduklah, berjuanglah. Secara umum, fasisme dicirikan oleh beberapa poin kunci. Yang pertama, otoritarianisme dan totalitarisme. Kekuasaan politik yang terkonsentrasi pada suatu partai
atau pemimpin tunggal yang mengontrol hampir seluruh aspek kehidupan publik maupun privat. Yang kedua, nasionalisme ekstrim. Identitas dan kepentingan bangsa diprioritaskan di atas kepentingan individu atau kelompok, seringkali diiringi narasi kebangkitan nasional. Yang ketiga, militarisme dan kekerasan. Kekuatan militer dan kekerasan politik dianggap sah dan bahkan diperlukan untuk menekan lawan. Militer dan anggota tentaranya dijadikan personil utama negara. Yang keempat, antikomunis dan anti-liberal. Fasisme menolak demokrasi liberal, pluralisme politik, maupun sosialisme internasional. Yang kelima, kultus individu atau riddle cult. Pemimpin dipandang sebagai figur karismatik, sumber kebenaran mutlak, dan harus dipuja melalui propaganda sistematik untuk membangun loyalitas total. Yang selanjutnya, propaganda dan kontrol media. Media menjadi alat penting untuk membentuk opini publik, menyebarkan ideologi, dan membatasi suara oposisi melalui sensor. Chapter 5. Kemunculan dan puncak kekuasaan. Ideologi fasisme muncul pada awal abad ke-20, menjamur dengan cepat di seluruh dunia setelah Perang Dunia Pertama. Kekalahan Italia pada Perang Dunia Pertama dengan rentetan kegagalan dalam menangani permasalahan negara, juga dengan kewajiban membayar ganti rugi kepada Inggris dan Prancis atas semua kekacauan yang terjadi. Keadaan ini dimanfaatkan serta menjadi peluang emas bagi Mussolini untuk bergerak menarik simpati masyarakat dengan janji mengembalikan kejayaan Italia. Fasisme didukung oleh pasukan semi-militer swasta bernama Fascistonero atau Black Shirt, yaitu adalah sekelompok preman dan mantan narapidana yang dibentuk untuk menjadi tentara privat dalam mendukung penyebaran ideologi fasisme ini. Tugas mereka adalah mengintimidasi lawan partai politik dan membuat kekacauan. Salah satu taktiknya adalah menyerang kota-kota yang memiliki dewan sosialis dan komunis. Mereka memaksa untuk mengundurkan diri dan membubarkan 64 dewan lokal dan memasuk anggota fasisme dalam kursi-kursi politik. Dalam sejarah yang tercatat bengis, dalam 2 tahun penuh hingga 1922, fasisme membunuh setidaknya 2.000 orang melalui penyiksaan dengan cara memukul hingga tewas dan mencekoki korban dengan bensin. Salah satu puncaknya pada tahun 1922, Mussolini mengerahkan pasukannya yang mencapai 80.000 orang menuju kota Roma. Peristiwa ini dikenal sebagai March on Rome. Raja Vittorio Emanuele III menjadi gemetaran sehingga mengajak Mussolini ke istana untuk berdiskusi tentang apa yang sebenarnya terjadi. Setelah berunding juga dengan desakan masyarakat dan juga kekuatan yang mumpuni, akhirnya Mussolini meraih posisi sang pemimpin atau menteri perang dengan tugas yang dimintai untuk membentuk pemerintahan baru dengan ideologi kejam fasismenya, yaitu sebuah ideologi yang mengedepankan kekerasan dan kekuasaan. Kebijakan pertamanya setelah menjabat adalah membubarkan semua partai politik oposisi dan hanya menyisakan satu partai tunggal, yaitu fasisme. Yang selanjutnya, mendeklarasikan agresi ke Ethiopia dengan merujuk bahwa pandangan rasis, karena kaum Ethiopia itu adalah kaum yang rendah karena memiliki kulit yang hitam. Puncak fasisme terjadi melalui agresi militer dengan menginvasi peperangan ke negara sekitar. Mussolini menargetkan wilayah yang dianggap sebagai peninggalan kejayaan Romawi, termasuk invasi ke Ethiopia pada tahun 1935 dan juga 1936 dan Albania pada tahun 1939. Kerjasama Italia dan Jerman melalui Polres Roma Berlin menunjukkan kolaborasi strategis antara fasisme dan nazisme. Sungguh kekejaman dan kebengisan yang disatukan. Chapter 6, Keruntuhan dan Fenomena Kontemporer. Keruntuhan fasisme terjadi menjelang akhir Perang Dunia Kedua, terutama ketika rezim totaliter Mussolini di Italia mengalami kekalahan militer yang signifikan. Faktor utama kekalahannya adalah karena kegagalan strategi militer dan hilang kepercayaan pasukannya, karena ambisi dan kerakusan yang membuat gelap mata dan pikiran. Di Italia, Mussolini digulingkan oleh Raja Victor Emanuele III pada 1943 setelah sekutu mendarat di Sisilia. Setelah merasa kekuasaannya tidak lagi berpihak kepadanya, Mussolini akhirnya melarikan diri bersama istri dan pengawal setianya. Namun naas, di tengah perjalanan menuju pengungsian lamanya di kota Swiss, ia ditemukan oleh sekumpulan mantan pasukan sosialisme yang sudah kepalang dendam. Kemudian ia ditarik dan dieksekusi bersama istri dan pengawalnya dengan cara ditembak mati. Sebuah kabar yang simpang siur kebenarannya. Jadi
Kepala Mussolini diarak mengelilingi kota sebagai tanda bahwa keserakahan yang menggelapkan pikiran akan berujung kebinasaan. Chapter ke-7, Fasisme Modern, Neofasisme. Meskipun pemimpinnya ditemukan tewas secara tragis, ideologi fasisme ini tetap eksis dengan nama yang berbeda dan ciri-ciri ideologi yang sama. Sebagai contoh kontemporernya yaitu adalah sebuah gerakan neofasisme yang bernama Golden Dawn atau Krisi Afgi yang muncul kembali di Yunani pada tahun 1980-an. Organisasi ekstrim sayap kanan ini dikenal karena ideologi keras neo-Nazi dan neofasismenya. Mereka menekankan nasionalisme ekstrim, eksofobia, rasisme, dan menolak pluralisme demokratis. Pemimpin utamanya bernama Nikolaos Mikaloliakos, namun nasibnya tak jauh berbeda dengan Mussolini yang jatuhi hukuman penjara selama 13,5 tahun pada 2020 karena mengorganisir Golden Dawn sebagai organisasi kriminal. Hal ini menunjukkan bahwa sistem fasisme meski tampak kuat tapi sangat rentan terhadap tekanan internal dan eksternal. Chapter ke-8, penutup. Kisah Benito Mussolini dan fasisme mengajarkan kita tentang bahaya kekuasaan yang tidak terkontrol dan pentingnya menjaga nilai-nilai demokratis serta pluralisme. Sekian kajian tentang Benito Mussolini dalam memperjuangkan ideologi fasismenya sampai runtuhnya gerakan ini. Terima kasih karena telah menyimak kajian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.